Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah semua hadir. Baiklah. Selanjutnya, Ibu mau bertanya. Ada benda apa saja di sekitar kalian? Iya, betul, ada meja, bagus Adam. Selanjutnya, jam dinding. Betul, bagus sekali Humaira. Selanjutnya ada papan tulis. Betul sekali papan tulis. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua adalah mengelompokkan benda hidup dan benda tidak hidup. Yang ketiga adalah mengukur panjang dengan satuan sentimeter. Yang keempat adalah memperagakan pola irama sederhana. Sekarang ya, buka buku temanya, buka buku tema 3 halaman 2. Di situ ada teks yang berjudul benda di sekitar kita. Baiklah, apa informasi yang ada dari teks tersebut? Iya, betul. Ada pengertian benda hidup dan benda tidak hidup. Sekarang Ibu tanya, contoh benda hidup apa sayang? Hewan, betul, bagus Adam. Apalagi? Tumbuhan, betul, bagus Caca. Apalagi? Manusia juga disebut dengan benda hidup. Sekarang kalau benda mati, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Oke, Ari, betul. Apa jawabannya? Iya, meja tadi. Apalagi? Penggaris, betul sekali. Baiklah, sekarang, nah, apa itu benda? Siapa yang tahu angkat tangan? Nah, jadi benda adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Oh, massa. Nah, jadi begini sayang, mengukur massa benda itu dengan cara apa ya? Ditimbang. Jadi kalau kita mau mengetahui massa benda itu dengan cara ditimbang. Baiklah, sekarang coba kalian buka halaman 6. Di situ ada macam-macam alat ukur. Yang pertama itu adalah gambar penggaris. Yang kedua adalah gambar meteran pita. Meteran pita biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur kain. Nah, yang ketiga, meteran roll. Meteran roll itu biasanya digunakan untuk mengukur lapangan. Biasanya yang digunakan adalah meteran roll. Selanjutnya ada meteran saku. Nah, meteran saku itu biasanya digunakan oleh para tukang bangunan. Biasanya untuk mengukur misalnya kayu balok diukur dengan meteran saku. Nah, sekarang Ibu mau melanjutkan. Setiap alat ukur itu memiliki satuan apa sayang? Kalau penggaris apa coba? Coba lihat ya, di penggaris kalian tuh ada apa di penggaris? Ada angka, terus apa lagi keterangannya situ? cm. Apa itu cm nak? Sentimeter. Baiklah, sekarang Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur benda dengan penggaris. Nah, pertama-tama kita letakkan penggaris ini Ibu punya spidol ya. Kita letakkan spidol di atas penggaris mulai dari angka 0. Nah, sampai berapa? Nah, jadi kita temukan bahwa spidol itu panjangnya adalah 15 cm. Sekarang Ibu ada tugas. Coba kalian buka halaman 7. Sekarang kerjakan tugas yang ada di buku. Baiklah, setelah kalian mengerjakan tugas tadi, ternyata hasilnya sangat bagus. Baiklah, sekarang kita kembali ke penggaris tadi.
Penggaris punya ibu ini kira-kira berbahan apa ya, Nak ya? Berbahan plastik. Jadi setiap benda itu terbuat dari berbagai bahan. Misalnya contoh penggaris ibu ini dari plastik, dan ibu juga punya penggaris dari apa ini, Nak? Dari besi atau aluminium. Nah, jadi sekarang kalau misalnya dua penggaris ibu ini ibu ketukan misalnya seperti ini, kira-kira akan menghasilkan apa ya, Nak ya? Menghasilkan bunyi. Betul. Selain dengan penggaris tadi, bunyi juga dihasilkan dengan tepuk tangan. Coba sekarang ibu mau dengar kalian tepuk tangan. Nah, itu juga menghasilkan bunyi. Sekarang ibu mau bikin pola irama dari suara tepukan tangan kita, tapi tidak hanya seperti ini. Nah, sekarang ibu beri tanda kalau misalnya 5 jari seperti ini. Nah, berarti itu iramanya kuatkah, sedangkah, atau lemah? Nah, itu berarti kuat. Tapi kalau ibu menggunakan dua jari gini saja, itu artinya pola iramanya adalah sedang. Nah, kalau kayak gini sedang. Sekarang kalau menggunakan satu jari aja, berarti itu adalah pola iramanya lemah. Kalian sekarang bisa perhatikan pada buku kalian halaman 9. Nah, di situ ada pola irama yang bisa kalian buat. Sekarang kalian bikin kelompok, lalu kalian bisa membuat pola irama, boleh dengan tangan atau benda yang ada di sekitar tadi. Misalnya penggaris boleh, misalnya kalian meja juga boleh, karena setiap benda itu kalau kita ketuk pasti akan menghasilkan bunyi. Betul sekali. Jadi semua kelompok sekarang sudah maju dan banyak sekali kita menghasilkan bunyi, baik itu dari tangan, dari ketukan tangan, atau juga dari ketukan benda yang di sekitar kalian. Jadi kita hari ini belajar apa saja, sayang? Pertama, mengelompokkan benda sesuai dengan jenisnya. Apa aja jenis benda tadi? Pertama, ada benda mati dan juga benda tidak mati. Contohnya benda mati tadi ada meja, papan tulis, dan banyak lagi yang di sekitar kita. Yang kedua adalah benda hidup. Benda hidup itu yaitu hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Betul. Yang kedua, apalagi tadi kegiatan kita? Mengukur benda dengan satuan sentimeter. Tadi ibu contohkan menggunakan penggaris dan juga kita sudah mengerjakan tugasnya. Yang terakhir apa, Nak? Memperagakan pola irama sederhana. Nah, jadi tadi kalian sudah maju per kelompok untuk memperagakan pola irama yang sudah ibu berikan materi tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Alhamdulillah, berarti paham ya. Nah, baiklah, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa besok kita masih tetap belajar seperti biasa. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.